Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini, Pak Angga akan mengajarkan kepada kalian materi pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Silahkan dibuka bukunya, langsung masuk ke pemetaan kompetensi dasar. Pada kali ini, kalian akan belajar 3 muatan pembelajaran. Yang pertama IPS tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Yang kedua bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran. Dan yang ketiga muatan PPKN tentang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, sekarang masuk kepada pembelajaran keempat. Ada lagu di situ, lagunya berjudul Nenek Moyangku. Nah, sambil kalian baca teksnya, sambil Pak Angga dengarkan lagunya. Jangan lupa lagunya ditirukan, kita menyanyi bersama-sama. Oke? Yuk, mulai. Nenek moyangku, orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menyapu badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Nah, bagaimana? Setelah mendengarkan lagu Nenek Moyangku tadi, akhirnya mungkin kalian akan tergugah semangatnya bahwa dulu bangsa kita adalah bangsa-bangsa yang berjaya di dunia bahari. Sekarang dilihat di pembelajaran keempat, halaman selanjutnya, ya. Pak Angga baca di situ. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Ayo membaca. Kapal Pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku.
Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lumaj dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan bahan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama, lamba atau lambo, yaitu merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua adalah palari, yaitu merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSAK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang, kamu akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Ayo membaca pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, silahkan itu dibaca, ada beberapa paragraf, ya. Nah, ada sampai ke ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa, yang kedua adalah keragaman
bahasa, ya. Dibaca, dicermati baik-baik. Kemudian yang ketiga, keragaman religi, dan yang keempat, keragaman seni dan budaya, ya. Kemudian dampak dari segi kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, ya. Kemudian 2, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Ya, silahkan. Kemudian di situ kita masuk ke ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut dan berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kebudayaan asli Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kebudayaan dari percampuran atau perleburan dari budaya di luar negeri. Yang pertama, nah ini, keroncong. Budaya Indonesia bukan? Ya, bukan. Karena keroncong ini asal-usulnya adalah budaya yang berasal dari Portugis. Yang kedua ada, ya, di situ ada reok Ponorogo, ya. Ini budaya asli Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, yang ketiga, ini tari yang familiar buat kalian mungkin ya, apalagi yang berasal dari Bali. Ya, benar, tari kecak ya di situ. Itu adalah budaya asli Indonesia. Sampai ke mata. Nah, yang keempat di sini barongsai itu merupakan budaya dari Cina, berarti bukan merupakan budaya dari Indonesia. Kita lihat ya, maka gambar pertama ini benar ya, bukan merupakan budaya Indonesia karena merupakan budaya yang berasal dari Portugis. Yang kedua, centang dari Ponorogo. Yang ketiga, ya, centang tari kecak dari Bali. Yang keempat, ya, di silang. Kemudian masuk ke ayo mengamati. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Dibaca bacaannya, ya. Ya, dibaca bacaannya. Di situ ada beberapa paragraf. Silahkan kalian cermati bacaannya. Ya, di ayo mengamati ini tugas kalian ya. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silahkan kerjakan. Kalian bisa mengambil atau mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian selama di sekolah, kemudian di rumah yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, oke. Di situ ada kejadian di sekolah, di rumah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kemudian dituliskan di buku tulismu. Jangan lupa dikirimkan sama Bapak Ibu Guru kalian, ya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan amalan yang akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan, layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Oke? Nah, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.